Pemimpin Kabupaten termuda di Lampung, Kabupaten Pesisir Barat sejak 17 Februari 2016, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal SHMH melakukan sejumlah terobosan yang membawa negeri Saibatin dan para ulama tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam masa-masa awal kepemimpinan daerah hasil pemekaran sangatlah sulit. Meski demikian, dalam masa-masa pertama memimpin, Bupati menegaskan memprioritaskan infrastruktur dan pembenahan personil. Untuk membangun pesisir barat, semua pihak dilibatkan, baik lawan politik semasa pemilihan sampai dengan pihak-pihak yang berkompeten, semuanya kita libatkan. Dalam penjelasannya, Bupati juga menerangkan tentang perjuangannya membuka daerah-daerah terisolir, salah satunya melalui program pembukaan badan jalan dari Pekon Waiheni menuju Pekon Waiharu sejak tahun 2016 lalu. Bekerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau BBTN-BBS, upaya ini untuk membuka akses jalan sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat, juga jalan patroli TNBBS. Selama ini, jarak tempuh dari Pekon Waiheni ke Pekon Waiharu membutuhkan waktu 3-5 jam, tergantung cuaca dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau gerobak sapi. Tentunya dengan biaya perjalanan sangat mahal, mengingat sulitnya medan yang ditempuh. Harga ojek sepeda motor bisa berkisar dengan 500.000 untuk pulang pergi. Dengan pembangunan ruas jalan sepanjang kurang lebih 15 km dan peningkatan jalan Base B sepanjang kurang lebih 3 km, sangat membantu aktivitas masyarakat. Saat ini kendaraan roda 4 telah bisa melewati akses jalan tersebut menuju Pekon Waiharu atau Waitias, Siring Gading, dan Bandar Dalam. Tentu saja pembukaan badan jalan ini memiliki implikasi yang sangat positif. Tidak berhenti di situ, lanjutnya pada 2018 lalu juga dilakukan pembangunan badan jalan sepanjang TNBBS 5 km menuju wilayah Pekon Waiharu serta Pekon lainnya sepanjang 20 km dan 17 unit jembatan baik jembatan besar maupun jembatan kecil. Menurut Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, prioritas pembangunan infrastruktur yang menjadi target di tahun pertama yaitu pembangunan kantor Bupati seluas 13 hektar di tengah kota dan pinggir jalan lintas Sumatera. Fasilitas yang dibangun megah tersebut nantinya akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan nantinya akan dilengkapi dengan sarana pendukung seperti pembangunan jalur 2 di depan kompleks perkantoran Bupati dan DPR setempat. Sementara itu, untuk menunjang pusat perekonomian masyarakat di Krui, Bupati menargetkan akan segera merampungkan pembangunan kompleks ruko di sepanjang jalan menuju Bandara Taufik Kemas. Kompleks ruko seluas 1 hektar di depan Bandara Taufik Kemas, Jalan Fatmawati akan selesai tahun depan. Selain infrastruktur, pihaknya juga sudah melakukan pemerataan di bidang lainnya, seperti elektrifikasi kawasan-kawasan terpencil dan terluar seperti Pulau Pisang. Kami sangat bangga dan bahagia saat ini telah berhasil melakukan pembangunan gardu dan pembentangan kabel listrik bertegangan tinggi di bawah laut guna menyediakan jaringan listrik untuk wilayah Kecamatan Pulau Pisang yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia. Dan kedepannya kami targetkan Pulau Pisang menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Lampung, bahkan di Indonesia.
Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang wilayah administrasinya masih terdapat daerah dengan kategori terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam membuka keterbatasan akses pelayanan kepada masyarakatnya, khususnya di wilayah 3T tersebut. Salah satunya dengan penyediaan sarana telekomunikasi. Selain itu, sarana telekomunikasi merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Akses telekomunikasi ini akan membuka isolasi suatu daerah dan infrastruktur seperti halnya menara BTS bisa menjadi ikon eksisnya masyarakat di wilayah tersebut. Selaku Bupati Pesisir Barat mewakili segenap masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI yang telah melaksanakan program pembangunan BTS Blank Spot di 3 titik di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Bengkunat, yaitu di Pekon Waiharu, Siring Gading, dan Bandar Dalam, sebagai wujud komitmen tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang telekomunikasi dan informasi. Dengan adanya pembangunan BTS ini diharapkan akan memberikan sinyal positif pada kemajuan daerah 3T baik dalam ekonomi, sosial, budaya, keamanan, serta wujud nyata pelayanan publik sehingga mampu membuka akses serta mendorong perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat. Guna menunjang sektor pariwisata dan perekonomian di daerahnya, Bupati mengatakan pembangunan serta pengoperasian Bandara Taufik Kemas secara signifikan telah meningkatkan ekonomi setempat dengan pesat. Dan hal tersebut dibuktikan dengan mencatat sejarah saat pesawat Wings Air mendarat di Bandara M. Taufik Kemas yang berlokasi di Pekonserai, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Pada uji coba perdana maskapai penerbangan itu untuk melayani rute penerbangan dari Bandara M. Taufik Kemas Krui ke Bandara Raden Intan II Bandar Lampung dan sebaliknya tanggal 14 Mei 2019 lalu sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Tentunya tidak mudah dan banyak mendapatkan cibiran dari berbagai pihak. Namun semuanya saya jawab dengan pembangunan dan mendirikan kantor imigrasi di Krui beberapa waktu lalu. Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran Bupati Dr. Andes Haji Agus Istiqlal SH.MH yang selalu melakukan inspeksi mendadak di setiap pekerjaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Tak hanya 1 tahun, tetapi dari tahun 2016 hingga 2020 menjelang masa jabatannya berakhir. Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Pesisir Barat, inspeksi mendadak adalah cara ampuh untuk memastikan rekanan mengerjakan sesuai standar operasional prosedur. Memastikan pekerjaan tersebut berjalan maksimal, sehingga sesuai dengan tujuan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Dr. Andes Haji Agus Istiqlal SH.MH mengatakan, pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan hal yang penting, karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur yang baik, maka perekonomian dapat mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika suatu daerah yang infrastrukturnya kurang baik, maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan. Peningkatan perekonomian suatu daerah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan infrastruktur sangatlah penting.